Dulu tempat ini hanyalah ladang kosong, rerumputan tumbuh liar, anak-anak berlarian, dan warga berduduk santai saat sore hari. Sekarang pemandangan itu hilang, digantikan oleh tumpukan sampah, bau menyengat, dan lalat yang berterbangan. Karena minimnya tempat pembuangan resmi, ladang kosong ini berubah fungsi. 1-2 orang buang sampah lama-lama kebiasaan. Sekarang, semua warga tahu tempat ini menjadi tempat membuang sampah liar meski tak pernah ada izin. Masalahnya bukan hanya pada baunya, tapi juga pada dampaknya, yaitu penyakit, banjir, dan rusaknya lingkungan sekitar. Kami berbicara dengan warga sekitar yang hidup berdampingan dengan tumpukan sampah setiap hari. Ladang di rumah saya ini dulunya lahan bersih. Anak-anak suka main di sana. Cuma sekarang mah ya kebanyakan yang buang sampah sembarangan. Jadinya baunya nyengat. Terus kadang hujan dikit udah banjir. Banyak yang terkena DBD juga ini anak-anak. Ya mungkin karena nggak ada tempat pembuangan sampah akhir kali ya. Atau mobil pengangkut sampah juga jarang datang. Jadinya mereka memanfaatkan lahan yang ada untuk pembuangan sampah. Tapi ya harusnya kan masyarakat bisa berpikir jernih. Kayak nggak mungkin lah buang sampah terus-terusan di satu tempat. Kan bisa nyebatin banjir. Nanti kalau udah banjir nyalain pemerintah. Bau yang menyengat, lalat, nyamuk, hingga rasa tidak nyaman, semua dirasakan oleh warga yang tinggal hanya beberapa meter dari tumpukan sampah ini. Namun, di balik keluhan warga ada pula pihak yang terus berusaha mencari jalan keluar. Dari kerja bakti hingga sosialisasi, mereka mencoba menjaga lingkungan tetap layak huni, meski tantangannya tak mudah. Kami sudah beberapa kali mengerjakan kerja bakti dan juga sudah membuat pengumuman dilarang buang sampah di kali atau buang sampah sembarangan. Tapi ya masih ada warga yang bandel, seringnya malam-malam buang sampah, jadi tidak kelihatan oleh pengurus. Solusinya ada 2 arah ya. Yang pertama warga harus sadar tentang buang sampah dan fasilitas pembuangan sampah harus diperbaiki. Kami butuh tempat pembuangan sampah atau TPS yang lebih dekat dan pengangkutan yang rutin setiap minggu atau setiap harinya. Kalau semua pihak bekerjasama, saya yakin sampah itu bisa teratasi dan bersih kembali. Berbagai upaya telah dilakukan, tapi perubahan tak hanya membutuhkan aturan dan kerja keras, melainkan juga kesadaran bersama. Di tengah tumpukan sampah, masih ada anak-anak yang mencoba bermain di tempat yang seharusnya jadi ruang aman mereka, tapi sekarang ladang tempat bermain itu justru berubah menjadi sumber bahaya. Bau banget, kadang main ke situ banyak nyamuk dan lalat, jadi nggak nyaman buat main layangan. Ladang ini mungkin hanya sebagian tanah kosong bagi sebagian orang, tapi bagi warga di sini, ini adalah tempat yang dulunya hidup, tempat anak-anak tertawa, tempat ibu-ibu bercengkrama, tempat angin sore membawa tenang. Sekarang semua itu berubah, tidak ada lagi rumput hijau, tidak ada lagi tawa, yang tersisa hanyalah tumpukan plastik, sisa makanan, dan bau busuk yang terus tinggal. Sampah yang menumpuk di ladang ini tak pernah datang sendiri. Ia dikirim oleh kita yang mungkin hanya ingin cepat-cepat menyingkirkan masalah, tapi nyatanya hanya memindahkan masalah ke halaman orang lain. Warga sudah mencoba, mereka bekerja bakti, mereka lapor, mereka minta solusi, tapi hanya segelintir yang peduli dan sisanya tetap acuh. Ladang ini hanyalah contoh kecil dari persoalan yang besar kita hadapi. Ketika ruang terbuka menjadi tempat buang sampah, maka bukan hanya lingkungan yang kotor, tapi juga kesadaran kita yang menghilang. Kita terbiasa menyalahkan pemerintah, menyalahkan tetangga, menyalahkan siapa saja selain diri sendiri. Padahal solusi sesungguhnya dimulai dari langkah sederhana, menahan diri untuk tidak membuang sampah sembarangan, mengajak 1-2 orang sekitar untuk peduli dan memberi contoh nyata, bukan sekedar hanya berbicara. Lingkungan yang bersih tidak pernah tercipta dalam semalam, tapi bisa dimulai hari ini. Mulai dari diri sendiri, jaga ruang kita, bersihkan bukan karena disuruh, tapi karena kita peduli.